فلا أقسم بمواقع النجوم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kami telah mengulas tentang Ya'juj dan Ma'juj, bukti-bukti bahwa mereka telah terlepas dari tembok Zulkarnain, dan bukti-bukti bahwa mereka telah menyebar ke seluruh dunia. Maka pada hari ini kami kembali akan membahas Ya'juj dan Ma'juj bersumber dari keterangan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga mengungkap tentang bukti-bukti bahwa mereka telah menguasai dunia pada saat ini. Nah, ini juga akan menjelaskan kepada kita perihal apa yang terjadi di dunia saat ini. Kami akan mulai membacakan hadisnya. Telah menceritakan kepada kami, Abu Quraib telah menceritakan kepada kami, Yunus bin Bukair dari Muhammad bin Ishaq telah menceritakan kepadaku, Asim bin Umar bin Qatadah dari Mahmud bin Labid dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya'juj dan Ma'juj akan dibukakan jalan keluarnya, lantas mereka keluar sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Kemudian mereka menguasai bumi seluruhnya, dan sebagian kaum muslimin berpihak ke golongan mereka, sehingga sisanya berada di kota-kota dan benteng-benteng beserta hewan ternak mereka. Ketika mereka melintasi sungai, maka mereka minum dari air sungai tersebut, sehingga mereka tidak menyisakan sesuatu pun di dalamnya. Lalu kelompok yang terakhir dari mereka melintas, maka salah seorang dari kelompok tersebut berkata, sungguh, dahulu tempat ini mengalirkan banyak air. Kemudian muncullah seorang dari mereka di atas bumi sambil berkata, mereka semua adalah penguasa bumi, dan kami telah selesai mengalahkan mereka. Dan sungguh kami akan menantang penduduk langit. Sehingga seorang dari mereka melemparkan tombaknya ke langit. Maka tombak tersebut kembali dengan lumuran darah. Lalu mereka berkata, kita telah membunuh penghuni langit. Ketika mereka dalam keadaan seperti ini, Allah mengutus sekawanan binatang seperti ulat atau belatung pada belalang, lalu menyerang leher-leher mereka sehingga mereka mati bergelimpangan layaknya matinya belalang, dan mereka saling bertumpukan. Pada pagi harinya, kaum muslimin tidak mendengar suara mereka, sehingga maka mereka bertanya, siapakah kiranya seorang laki-laki yang menggadaikan dirinya dan melihat apa yang mereka perbuat? Maksudnya yang mereka ini Ya'juj dan Ma'juj perbuat. Maka turunlah seorang laki-laki dari mereka kaum muslimin yang menyiapkan dirinya untuk mereka bunuh, maksudnya untuk siap untuk dibunuh. Namun laki-laki itu mendapati mereka telah mati terbunuh. Maksudnya Ya'juj dan Ma'juj telah terbunuh semuanya. Maka ia pun berseru kepada mereka kaum muslimin, bergembiralah, musuh kalian telah binasa. Maka orang-orang pun keluar dan melepaskan ternak-ternak mereka. Tidaklah mereka memiliki binatang ternak kecuali hanya tersisa daging-dagingnya saja. Lantas ia bersyukur atas sebagaimana sebaik-baiknya syukur dari tumbuh-tumbuhan yang tidak pernah mendapatkan siraman air. Nah, kami akan sedikit mengulas tentang makna dari setiap apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Paragraf pertama, Rasulullah menyebutkan bahwa seperti yang disebutkan oleh firman-Nya, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Surat Al-Anbiya ayat 96. Wilayah pegunungan Kaukasus yang menjadi wilayah asal Ya'juj dan Ma'juj adalah termasuk tempat yang tertinggi di muka bumi. Artinya mereka memperluas daerah kekuasaannya dari Kaukasus, turun ke berbagai wilayah dan benua. Nah, kalimat berikutnya, kemudian mereka menguasai bumi seluruhnya, dan sebagian kaum muslimin berpihak ke golongan mereka, sehingga sisanya berada di kota-kota dan benteng-benteng beserta hewan ternak mereka. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwasannya cara mempertahankan diri dari serangan Ya'juj dan Ma'juj adalah seperti apa yang dilakukan oleh Zulkarnain, yaitu membangun tembok
atau benteng. Selain tembok Zulkarnain, ada banyak benteng yang dibangun oleh bangsa-bangsa lainnya untuk menahan serangan Ya'juj dan Ma'juj. Di antaranya adalah tembok Cina yang terkenal, benteng Darbent atau gerbang Kaspia yang dibangun oleh bangsa Sasanid atau Persia, benteng Salahuddin di Mesir. Orang Barat biasanya menyebutnya The Citadel of Saladin untuk menangkal serangan pasukan salib. Kemudian benteng Al-Khudair di Irak dibangun oleh Ibnu Musa pada masa Bani Abbasiyah. Kemudian benteng Aleppo dibangun di masa Bani Ayyubiyah, diwariskan juga kepada Bani Mamalik atau Mamluk. Benteng Bizantium dibangun oleh kerajaan Romawi. Juga yang dimaksud benteng adalah mereka yang mempertahankan akidah dan diri serta masyarakatnya dengan senjata atau sistem pertahanan, sehingga ia dan masyarakatnya tidak tunduk kepada aturan main Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kemudian Ya'juj dan Ma'juj berhasil menguasai seluruh dunia. Setelah Perang Dunia selesai, maka menghasilkan negara-negara yang mendominasi atau berhak mengatur dunia. Siapa mereka? Mereka adalah yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika, Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina. Nah, inilah negara-negara atau wilayah yang mewakili atau menggambarkan penyebaran dan dominasi dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj di zaman modern. Nah, kemudian dikatakan sebagian kaum muslimin berpihak kepada mereka. Nah, contohnya adalah di waktu bangsa Mongol menyerang kerajaan Islam, kemudian memberlakukan hukum buatan yang diberi nama hukum Ilyasik. Sebagian umat Islam, bahkan sebagian ulama, tokoh-tokohnya ada yang berpihak atau membela Genghis Khan dengan hukum buatannya. Sebagian ada yang dengan sukarela dan juga ada yang dengan terpaksa karena agar tidak diperangi oleh Genghis Khan. Nah, kemudian di masa imperialisme bangsa Eropa atas bangsa-bangsa lemah di Asia dan Afrika pun banyak dari umat Islam yang justru menjadi bagian dari penjajah. Begitupun di masa imperialisme modern, yaitu setelah usai Perang Dunia Kedua. Ya'juj dan Ma'juj keluar sebagai pemenang, kemudian menginisiasi pemerintahan dunia baru di bawah payung PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang hukum-hukumnya mereka buat dan pemerintahan-pemerintahan di masing-masing negara atau bangsa harus sesuai dengan ideologi mereka, yaitu sekulerisme. Nah, di zaman ini sudah tidak terhitung lagi umat Islam yang ridho dan mengakui serta ikut menjalankan program pemerintahan dunia di bawah payung PBB dengan segala aturan dan undang-undang yang harus dipatuhi. Nah, siapapun yang mendukung mereka, walaupun dalam satu butir undang-undang saja, maka ia telah berpihak kepada Ya'juj dan Ma'juj. Itu artinya. Kemudian di kalimat berikutnya adalah Rasulullah mengatakan, ketika mereka melintasi sungai, maka mereka minum dari air sungai tersebut sehingga mereka tidak menyisakan sesuatu pun di dalamnya. Artinya air sungainya habis. Lalu kelompok terakhir dari mereka melintas, maka salah seorang dari kelompok tersebut berkata, sungguh dahulu tempat ini mengalirkan banyak air. Disebutkan bahwa sebagian dari Ya'juj dan Ma'juj sebelum itu pernah melewati sungai tersebut. Ya. Nah, saat melaluinya di lain waktu mengatakan bahwa dahulu tempat ini mengalirkan banyak air. Nah, potongan hadis ini membuktikan bahwa Ya'juj dan Ma'juj datang atau turun melewati atau sampai ke tempat tertentu atau wilayah tertentu tidak dalam satu waktu, melainkan bergelombang. Ada yang tiba lebih awal dan ada yang tiba lebih akhir. Ada generasi awal dan ada generasi akhir dari Ya'juj dan Ma'juj. Generasi yang akan dihadapi oleh Nabi Isa alaihissalam, yaitu dengan menaiki Bukit Tursina, adalah kelompok atau generasi atau ekspedisi terakhir dari Ya'juj dan Ma'juj, yang disebut melintasi sumber air dan mendapatkan sumber air tersebut kering. Padahal semasa ia kecil atau masa hidup kakek moyangnya dahulu, tempat itu masih mengalirkan air dan banyak airnya. Nah, salah satu tempat yang diduga akan terjadi kekeringan seperti gambaran hadis ini adalah Danau Tiberias atau Tobariah atau Danau Galilea, atau disebut juga Sea of Gog and Magog atau laut dari Ya'juj dan Ma'juj. Di masa Ya'juj dan Ma'juj berkuasa, sungai dan sumber air akan mengering, baik diakibatkan oleh diminum, dijadikan sumber air, maksudnya sumber air minum, ataupun pengerusakan yang mereka lakukan terhadap lingkungan, sehingga mempengaruhi siklus air dan berkurangnya air bersih.
atau air sungai tersebut. Nah, seperti penggunaan untuk industri, kemudian pembangkit tenaga listrik yang semuanya mempengaruhi lingkungan sekitar. Nah, kemudian ada lagi. Allah mengungkapkan kenapa sungai pada masa Ya'juj dan Ma'juj mengering secara drastis. Di masa ini ya, di masa ini. Ya, masa Ya'juj dan Ma'juj adalah di masa ini. Sungai di dunia mayoritas mengering. Kenapa? Karena yaitu salah satunya dengan adanya fitnah Radaf dan Nasyaf. Apa itu fitnah Radaf dan Nasyaf? Kami akan jelaskan pada video selanjutnya. Kembali lagi ke hadis yang di atas. Kemudian muncullah seorang dari mereka di atas bumi sambil berkata, mereka semua adalah penguasa bumi dan kami telah selesai mengalahkan mereka. Nah, kami akan menjelaskan bahwa mereka banyak melakukan penaklukan. Di antara penaklukan yang mereka lakukan adalah sebagai berikut. Pembumihangusan Baghdad atau pusat kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 1238 Masehi oleh kerajaan Mongol. Membantai ratusan ribu umat Islam, pembantaian penduduk asli benua Amerika. Korban mencapai 130 juta kematian. Kemudian penaklukan Spanyol dan Portugis atas kerajaan Islam di Granada. Korban mencapai 7 juta atau sampai 10 juta. Kolonialisme atau imperialisme negara Eropa ke wilayah Asia dan Afrika, termasuk pemusnahan atau genosida beberapa penduduk asli wilayah yang dijajah. Itu jutaan korban jiwanya. Perang Dunia Pertama korban 18 juta orang. 7 juta diantaranya adalah sipil. Perang Dunia Kedua korban kurang lebih 62 juta. Nah, dari yang kami bacakan ini, daftar penaklukan yang kami baca ini atau pembantaian yang di atas, itu belum mewakili lebih banyak korban lagi akibat peperangan yang dibawa oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Tapi paling tidak menjadi gambaran dan bukti bahwa pendapat belum adanya pembantaian manusia secara besar-besaran yang menandakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj belum lepas, itu adalah pendapat yang keliru. Kemudian kita beralih lagi kepada hadis. Dan sungguh kami akan menantang penduduk langit, sehingga seorang dari mereka melemparkan tombaknya ke langit. Maka tombak-tombak tersebut kembali dengan lumuran darah. Lalu mereka berkata, kita telah membunuh penghuni langit. Nah, mungkin Anda semua tidak sependapat dengan saya, tapi dan mungkin banyak orang menganggap bahwa ini belum terjadi atau ini masih jauh lah, gitu. Akan tetapi kami berpendapat bahwa ini sudah terjadi atau mungkin akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, bagaimana kita bisa melihat bahwa dari negara-negara maju yang kami sebutkan tadi di awal, itu sudah merencanakan bahwa mereka akan meluncurkan rudal. Kemana? Ke luar angkasa, di luar bumi. Untuk apa? Untuk menghancurkan asteroid. Asteroid adalah benda-benda langit. Nah, dikatakan asteroid tersebut mengancam bumi. Kemudian mereka akan meluncurkan rudal-rudalnya. Nah, Anda bisa lihat ini di berita-berita yang banyak sekali. Anda bisa cari di Google tentang rencana-rencana seperti contohnya NASA ingin menabrakkan pesawat asteroid yang mengancam bumi. Kemudian Cina juga seperti itu, berambisi menghancurkan asteroid yang mengancam bumi. Nah, kemudian atau bisa jadi ini adalah peperangan antar mereka sendiri, antara bangsa-bangsa yang maju tadi, yang mempunyai teknologi rudal dan nuklir. Dan mereka menghancurkan satelit masing-masing. Jadi Cina menghancurkan satelit Amerika dan sebaliknya. Jadi mereka meluncurkan panah-panah mereka untuk menghancurkan senjata-senjata yang ada di luar angkasa. Karena satelit di luar angkasa juga difungsikan sebagai senjata. Maka ketika mereka meluncurkan dan berhasil, itu adalah makna tombak kembali dengan lumuran darah. Bisa jadi asteroid yang ditembak kemudian hancur, kemudian bagian dari rudal tersebut sebagian ada sebagai tanda dia kembali ke bumi, jatuh ke bumi, menandakan bahwa si asteroid ini sudah
beralih orbitnya dari orbit yang seharusnya dia menabrak bumi, kemudian dia beralih karena ditembak. Ini mungkin itu adalah makna tombak kembali kepada lumuran darah. Nah, artinya mereka berhasil dengan melakukan penembakan tersebut, mereka berhasil, dan kemudian dengan itu mereka bertambah sombong. Mereka bertambah sombong atas keberdayaan mereka. Dan kemudian ketika keadaan mereka seperti itu, Allah turunkan ulat atau belatung yang menyerupai belatung atau ulat yang ada di dalam belalang. Kemudian ditaruh di leher-leher mereka, kemudian mereka mati seketika seperti belalang yang mati karena ulat tersebut. Nah, ini yang belum kita saksikan. Yang belum kita saksikan adalah ini. Maka kita nantikan saja episode yang akhir ini. Kita akan, insya Allah akan segera melihatnya dalam waktu dekat. Mudah-mudahan insya Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فسبح باسم ربك العظيم